Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 33. Pacarmu juga peduli padamu. Amanda Mu secara refleks meletakkan tangannya di leher Ricky Mo, butuh beberapa detik bagi otaknya untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Dia mencoba lepas dari pelukan Ricky Mo. Charles Mo, kamu lepaskan aku. Lengan Ricky Mo dengan kuat menggendongnya, tidak mempedulikan perjuangan dan perlawanan Amanda Mu, langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Amanda Mu ingin turun dari mobil begitu dia sampai di mobil. Dari awal Ricky Mo sudah menduga kalau Amanda Mu akan turun dari mobil. Dia menutup kunci pintu dengan salah satu tangannya dan menopang pintu dengan tangan lainnya. Dia menatap Amanda Mu sambil tersenyum. Kalau kamu keluar dari mobil, aku akan menciummu. Ketika Amanda Mu mendengar kata-kata itu, dia berkata, tidak tahu malu. Ricky Mo menutup pintu dan menuju ke sisi lain mobil. Amanda Mu memalingkan kepalanya ke jendela, dia sama sekali tidak memandang laki-laki di sampingnya. Ricky Mo juga tidak memandangnya, dia menatap lurus ke depan dan berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Amanda Mu terpaku sesaat, teringat kalau Ricky Mo baru saja bertanya apakah dia ingin meminta ganti rugi. Amanda Mu membalikkan kepala, menatapnya dengan marah. Aku rasa kamu yang ingin menabrak aku kan? Ricky Mo meliriknya, berkata. Suamimu laki-laki yang paling memiliki masa depan di kota J, bagaimana mungkin aku berani meminta ganti rugi? Kedengarannya seperti lelucon, tetapi tampaknya Ricky Mo berbicara dengan penuh kehormatan. Amanda Mu merasa, Charles Mo, sangat aneh. Amanda Mu menatap Charles Mo dalam-dalam. Selain melihat dia berpenampilan seperti biasanya, tidak ada yang aneh pada dirinya. Tetapi, Charles Mo, dengan cepat sudah melihat wawancara itu, apa Ricky Mo juga sudah melihatnya. Berpikir seperti ini, hati Amanda Mu tidak tenang. Sikap keluarga Mo sudah jelas dari awal. Setelah mereka menghapus beberapa postingan terkait Ricky Mo, mereka tidak bergerak lagi. Dengan kata lain, selama tidak melibatkan Ricky Mo, mereka tidak akan peduli dengan pertengkaran antara Amanda Mu dengan keluarganya. Dalam wawancara hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tentang Ricky Mo sedikit keterlaluan, tetapi jawaban dia, apa akan membuat Ricky Mo tidak suka? Amanda Mu berpikir sejenak, memutuskan bertanya pada Charles Mo terlebih dahulu. Kakak sepupu kamu. Apa dia sudah melihat wawancara itu? Ricky Mo mendengar ada keraguan dari nada bicara Amanda Mu, kemudian Ricky Mo menatapnya, matanya bersinar, berkata, ia lihat. Amanda Mu bertanya ragu. Lalu dia. Ricky Mo langsung menyahut. Dia sangat marah. Ketika Amanda Mu mendengar kata-kata itu, hatinya berdegup, dia menjadi lebih tidak tenang. Amanda Mu melihat keluar jendela, menyadari jalan yang dilalui ini bukan jalan kembali, bertanya dengan waspada. Kamu mau kemana? Aku mau kembali ke villa. Ricky Mo seperti tidak mendengarnya, tidak mempedulikan Amanda Mu, berhenti di sebuah klinik di tepi jalan. Ricky Mo keluar dari mobil dan membuka pintu. Bisa turun tidak? Atau, mau aku gendong? Amanda Mu membungkuk untuk keluar dari mobil begitu dia mendengar ucapan Ricky Mo. Kamu mau beli obat? Amanda Mu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu ketika melihat Ricky Mo masuk ke klinik. Laki-laki yang berjalan di depannya sama sekali tidak mempedulikan dia, tetap masuk ke dalam. Amanda Mu mengikutinya. Amanda Mu mendengar dia berkata pada dokter. Dia terjatuh, bantu periksa dia. Amanda Mu terpaku. Charles Mo mengantarnya ke klinik hanya untuk memeriksakan kakinya.
Dokter mendengar ucapan Ricky Mo, melihat Amanda Mu berjalan masuk, berkata dengan lembut. Silahkan masuk, aku akan memeriksamu, di mana lukanya. Kakiku tidak terlalu sakit, tidak apa-apa. Saat Amanda Mu berbicara, dia mengangkat kepala menatap Charles Mo. Tidak ada ekspresi di wajahnya, ketika dia tidak berbicara, ada ketajaman di antara alis dan matanya yang indah. Charles Mo, yang seperti ini membuat Amanda Mu takut. Setelah mendengar ucapan Amanda Mu, dokter itu memandang Ricky Mo lagi dan berkata sambil tersenyum. Pacarmu juga peduli sama kamu, kamu periksa dulu saja. Amanda Mu segera menjawab, kita tidak ada hubungan apa-apa. Ricky Mo tanpa ragu menunjuk ke dokter wanita yang tidak jauh dari sana. Tolong minta dokter wanita itu untuk membantu memeriksanya. Dokter tersenyum lagi, memperlihatkan pandangan yang jelas, dan memanggil dokter wanita itu. Ketika dokter wanita itu datang, wajahnya memerah ketika melihat Ricky Mo, lalu dengan lembut menggulung celana Amanda Mu dan melihat lututnya. Kakinya putih, bersih dan mulus, bahkan dokter wanita itu tidak bisa tidak memuji dia. Kakimu sangat indah. Begitu terpikir ada Charles Mo di samping, Amanda Mu merasa tidak nyaman. Dia mengulurkan tangan dan menurunkan kaki celananya. Lututnya sedikit merah dan bengkak. Bagi Amanda Mu ini sama sekali bukan luka. Tidak tahu kenapa Charles Mo menganggap ini luka yang serius. Memalingkan kepala dengan santai, kebetulan bertatapan mata dengan Charles Mo. Dia melirik santai ke kaki Amanda Mu. Kamu sangat bisa menahan sakit. Saat itu, Ricky Mo melihat Amanda Mu jatuh tergeletak ke tanah, tidak berdiri dalam waktu yang lama, mengira kakinya terluka parah. Titik 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 titik. Meskipun kaki Amanda Mu baik-baik saja, tetapi dokter memberi obat untuk digosokkan di kakinya. Keluar dari klinik, Ricky Mo berjalan untuk membuka pintu, membalikkan kepala, baru melihat Amanda Mu berdiri di pintu klinik tidak mengikuti dia. Ricky Mo berbalik dan menatap Amanda Mu. Kenapa? Kakimu sangat sakit sampai tidak bisa berjalan. Mau aku gendong? Amanda Mu merasa kalau memang emosinya tidak baik, tetapi dia belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti Charles Mo, yang begitu tidak tahu malu, laki-laki yang mudah membuatnya marah. Amanda Mu meringis dan berkata, terima kasih untuk hari ini, kalau kamu sibuk, aku akan naik taksi sendiri. Ricky Mo memandang wajah Amanda Mu dengan santai, bersandar pada mobil dan berkata dengan nada ringan. Aku tidak sibuk, aku hanya akan makan bersama teman-temanku. Amanda Mu berbalik dan pergi. Amanda Mu tahu kalau dia tidak bisa memahami laki-laki ini, dia juga tidak tahu kenapa pria ini terus mengganggunya. Apakah laki-laki ini sangat menyukai dia yang jelek? Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar suara Charles Mo di belakangnya. Sepertinya sedang menelepon. Aku sedang di luar, ya, aku bertemu dengan kakak ipar sepupu, kita mau makan bersama. Setelah makan baru pulang, kakak sepupu kamu tidak keberatan kan? Hubunganku dengannya. Apalagi kita setiap hari bertemu. Kita. Ketika Amanda Mu melangkah mundur, dia melihat Charles Mo sedang menatapnya sambil tersenyum, nadanya terlihat seperti sedang mengancam. Amanda Mu sama sekali tidak meragukannya, kalau dia maju selangkah lagi, Charles Mo pasti akan mengucapkan, kakak ipar sepupu menggoda aku. Amanda Mu mengepalkan tangannya, berjalan menghampiri Charles Mo tanpa suara. Terlihat kepuasan di sorot mata Charles Mo. Kakak ipar sepupu naik mobil dulu, masih ada yang ingin aku katakan dengan kakak sepupu. Melihat Amanda Mu naik mobil, Charles Mo menunjukkan ponselnya. Layar ponsel menunjukkan layarnya terkunci, bukan sedang menelepon. Istri yang dimanja, bab 34 dia sangat aneh. Mobil itu berhenti di sebuah tempat klub yang mewah.
Amanda Mu terhenti pada saat dia akan melepaskan sabuk pengaman. Dia melihat Charles Mo dengan curiga. Makan di sini. Ricky Mo yakin bukan datang ke sini untuk bermain. Ricky Mo melihat dia, lalu membuka pintu turun dari mobil. Amanda Mu juga hanya bisa mengikutinya turun. Mereka berdua melewati pintu. Masuk ke dalam. Saat Ricky Mo masuk ke dalam, pelayan tersebut membungkuk dengan hormat memberi salam dan berkata, "Selamat datang," tapi pada saat Amanda Mu masuk, Amanda Mu dihalangi. Pelayan itu melihat dia dengan dagu yang terangkat, tatapan matanya terlihat sedang mengejek, "Kamu ada perlu apa ke sini?" Amanda Mu menundukkan kepala melihat pakaian yang dipakainya, terlihat agak lusuh, tapi dia dengan tenang menjawab, "Makan." Selesai berbicara Amanda Mu masuk ke dalam, tapi pelayan itu masih melarangnya masuk. Di sini tempat kelas atas, tidak sembarang orang bisa masuk seenaknya. Pelayan tersebut sudah sering melihat banyak wanita yang gila uang datang mencari tuan kaya. Tetapi mereka cantik-cantik, sedangkan Amanda Mu yang berpenampilan jelek dan masih menggunakan pakaian lusuh ini, kalau memperbolehkan dia masuk pasti akan menurunkan level klub ini. Amanda Mu mengerucutkan bibirnya, dia sebenarnya juga tidak mau masuk sini. Setelah Ricky Mo masuk ke dalam, menyadari Amanda Mu tidak ikut masuk dengannya, saat dia membalikkan badan mencari Amanda Mu, kebetulan terdengar suara pelayan sedang berbicara. Ricky Mo berjalan menghampiri, mengulurkan tangannya menarik Amanda Mu mendekat ke tubuhnya, dengan raut wajah yang dingin melihat ke arah pelayan yang baru saja berbicara. "Siapa namamu?" Orang yang keluar masuk di klub itu, orang-orang yang kaya dan terpandang, mereka yang menjadi pelayan di sini juga bukan orang sembarang. Perawakan Ricky Mo tinggi besar, auranya sangat kuat, pelayan itu ketakutan, dengan gugup berkata, "Ah, Arif." Setelah Ricky Mo mendengar, Ricky Mo hanya menatap dia dengan tatapan dingin, menarik Amanda Mu masuk ke dalam, tidak ada orang yang menghalanginya lagi. Ricky Mo melangkah dengan cepat, Amanda Mu yang lebih pendek darinya, langkahnya tidak secepat Ricky Mo. Berbeda dari temperamennya yang tidak bermoral, kepalan tangannya yang lebar dan hangat membuatnya merasa aman. Amanda Mu mengangkat kepalanya, sedikit kagum melihat pundaknya yang lebar. Ini pertama kalinya ada orang yang melindunginya. Ting. Suara lift yang berbunyi membuyarkan lamunannya. Amanda Mu mengangkat kepalanya, baru menyadari tidak tahu sejak kapan Ricky Mo berhenti, menatap dia. Amanda Mu seperti tersengat listrik, menarik kembali tangan yang sedang digandeng olehnya, dengan gugu masuk lift. Barusan dia digandeng, Charles Mo. Setelah Ricky Mo masuk lift, Amanda Mu berdiri di sudut terjauh darinya. Ricky Mo melihatnya sekilas, dengan suara berat berkata, "Untuk apa berdiri sejauh itu, apa aku bisa makan kamu?" Amanda Mu membalikkan kepalanya tidak menghiraukannya. Akhirnya sampai ke ruangan, Amanda Mu kira akhirnya bisa bernafas lega, tetapi tidak disangka di dalam ruangan masih ada orang lain. Seorang pria yang menggunakan jas bergaris. Menggunakan kacamata dengan bingkai warna emas yang begitu elegan, wajah yang menawan, mata dan alis mata yang lembut, orang yang melihatnya bisa menebak kalau dia seorang pria yang kaya. Orang yang berkecimpung di dunia industri hiburan, pasti mengenalnya, dia adalah CEO Sengding Media, James Gu. James Gu merasakan tatapan mata Amanda Mu, menoleh melihatnya, dengan hangat tersenyum kepadanya. Ricky Mo berjalan ke meja makan, menarik kursi, mempersilahkan Amanda Mu duduk di kursi tersebut, mengangkat kepala melihat James Gu, mengatakan dengan singkat, "Kakak ipar sepupu." James Gu terlihat kaget, sepertinya mendengarkan sesuatu yang menarik, senyumnya terlihat sangat lebar, tetapi dengan nada bicara berat berkata, "Nyonya Suwandi." Amanda Mu merasakan suasana yang aneh, tapi tetap dengan sopan memanggil, "Tuan James Gu." Wanita jelek ini mengenali James Gu.
Ricky Mo mengangkat sebelah alisnya, meletakkan buku menu di hadapannya diikuti suara, brak, dengan nada dingin berkata, pesan makan. Amanda Mu tidak tahu apa lagi yang dia lakukan sampai membuat dia tersinggung. Masih ada orang luar di sini, tidak banyak bicara, menundukkan kepala dengan serius melihat buku menu. Ding. Terdengar suara pesan masuk di ponsel. Ricky Mo mengeluarkan ponselnya, melihat James Gu yang mengirimkan pesan kepadanya. Masih bermain peran dengan istrimu. Ricky Mo sebenarnya agak kesal karena Amanda Mu kenal dengan James. Setelah melihat pesan itu, dia menjulurkan kakinya, menendang kaki James Gu. James tidak menyangka Ricky Mo bisa sejahat ini. Dia mengerang kesakitan, tetapi karena ada Amanda Mu, dia hanya bisa menahannya. Merasa mejanya bergoyang sedikit, Amanda Mu mengangkat kepalanya melihat ke arah Ricky Mo. Sudah pesan makanan. Ricky Mo mencondongkan tubuhnya ke arah Amanda Mu, lengannya diletakkan di belakang kursinya, terlihat sangat mesra. Amanda Mu merasa gelisah, setelah berkata, sudah pesan, langsung meletakkan buku menu itu jauh-jauh. Pada saat makan, Charles Mo tidak melakukan gerakan yang berlebihan, selalu berbincang-bincang dengan James Gu tentang hal yang tidak dia ketahui. Hubungan mereka berdua terlihat sangat baik. Amanda Mu hanya menundukkan kepala makan, selesai makan dia mencari alasan untuk keluar. Begitu Amanda Mu pergi, James Gu mengambil nafas panjang, melepaskan kacamatanya, yang tadinya bersikap lembut, sekarang berkata dengan marah. Kamu pulang bersama dengan istrimu bermain peran dengan santainya. Meninggalkan aku yang sibuk sendirian di perusahaan, masih harus memakai kacamata agar aku terlihat dewasa dan stabil, aku tidak peduli. Aku mau cuti liburan. Ricky Mo bersikap acuh tak acuh berkata. CEO Sengding mau cuti liburan apa? Amanda Mu yang seperti itu saja bisa kenal kamu, bukannya kamu harus lebih giat lagi ya kerjanya. Bah. Pengikutku di media sosial ada 10 jutaan, banyak orang yang mengenalku, lagi pula, bukannya kamu bos Sengding Media. Aku hanya bawahanmu saja. James makin bicara makin kesal. Kalau kamu benar-benar tidak kembali ke perusahaan, aku akan naik ke atap gedung Sengding dan lompat ke bawah, biar jadi berita yang menghebohkan. Ancaman seperti ini, setiap hari James akan mengatakan sebanyak 3 kali, Ricky Mo sama sekali tidak menghiraukannya. Ricky Mo meneguk air, kemudian bertanya. HRD benar-benar tidak menerima surat lamaran kerja Amanda Mu. James juga dengan heran berkata, setiap hari aku minta sekretaris menanyakan ke HRD, benar-benar tidak ada. Selesai berbicara, ada hal yang ingin ditanyakan ke Ricky Mo. Wajah istrimu seperti itu, kamu bisa menerimanya. Ricky Mo menatapnya, dengan dingin berkata. Seperti apa? James menelan ludah dan dengan terus terang berkata. Orang yang mengagumkan, cantik dan murah hati. Apa kamu bodoh? Kata Ricky Mo. Petik 2 titik 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 petik 2. James hanya bisa terdiam. Tidak bisa mengatakan Amanda Mu jelek, juga tidak bisa mengatakan dia cantik, lalu maunya bagaimana? Dia merasa, setelah Ricky Mo menikah menjadi agak aneh. Sebelum beranjak pergi, Ricky Mo tiba-tiba seperti teringat sesuatu, dia memberi perintah ke James. Pelayan yang bernama Arif itu, pecat dia. Titik 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 titik. Saat kembali ke villa, hari sudah sore. Amanda Mu dan Ricky Mo masuk ke dalam. Begitu masuk, Amanda Mu langsung bertanya. Tuan muda kalian di rumah? Tidak ada. Setelah berlatih beberapa waktu, sekarang bodyguard sudah terbiasa berbohong seperti ini. Setibanya di kamar, Amanda Mu berbaring di atas kasur memikirkan bagaimana kalau Ricky Mo bertanya tentang wawancaranya, dia harus menjawab apa. Tetapi tanpa disadari, Amanda Mu teringat Charles Mo. Hari ini dia sangat aneh, tiba-tiba bersikap begitu baik kepadanya.
Bersambung.